Nah, proses di titik hijrah ini yang dulu mah ngabayangkeun teh gitu nya hijrah teh. Ya jika iya we jika HP gitu. Asalna kieu dibalik jadi kieu. Ternyata kan tidak gitu. Sebuah proses hijrah itu sebuah proses yang panjang, sebuah proses yang membutuhkan energi, perasaan, bahkan lebih ke cerik-cerik. Merenya orang teh mencoba berubah dan beberapa kali gagal gitu kan. Ya hayang eureun, udah eureun 3 bulan, tapi bulan kaopat panggih deui jeung babaturan, make deui gitu. Kemudian ngajauh, panggih deui, make deui gitu. Nah, memang ini jadi diskusi kecil oke saya jeung Waji jeung Kang Buket bagaimana dahsyatnya pengaruh lingkungan. Ternyata itu gitu. Jadi keberadaan kita di NATO di Pondok Tobat itu kan dalam upaya untuk yuk orang mah enak bebarengan lah orang tong sok-sokan gitu. Orang bisa hijrah, orang bisa soleh. Teu bisa sorangan mah moal bisa yakin gitu. Kudu bebarengan, kudu bergandengan tangan, kudu silih ingetan gitu. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr gitu. Dan untuk itu mah teu mungkin. Adapun kemudian ada teman-teman kita yang ngagiclek deui teu nanaon gitu udah proses itu prosesnya bukan kemudian dari Bandung ada pindah ke Jakarta tidak seperti hijrah fisik gitu tapi aya terus maju mundur make deui sekali-kali yang penting tetap kita jaga kita arahkan pada aktivitas-aktivitas yang sebaliknya dari yang barusan. Nah, saya ingin menawarkan ke sahabat semua gitunya di kesempatan ini kita melakukan proses hijrah. Melakukan proses hijrah ini bukan sekedar ucapan tapi juga sebuah rencana. Nah, rencana dari kan abdi teh karasan upami sebelum pandemi mah banyak kegiatan tuh konsultan manajemen, psikologi dan manajemen di perusahaan-perusahaan kementerian di perusahaan swasta. Kita mencoba mengarahkan bagaimana si perusahaan itu bergerak ke arah yang lebih baik, profitnya naik, kesejahteraan karyawannya naik, kinerjanya juga naik. Nah, itu kemudian dalam berbagai konteks, abdi ngadamel buku, nyerat buku gitu. Aya konteks industri didamelkeun, aya konteks. Nah, terakhir memang nu abdi damel teh dalam konteks religi gitu, dalam konteks hijrah karena hijrah itu kan makna secara luasnya adalah perubahan. Bagaimana kita berubah ke arah yang lebih baik. Nah, abdi teh itu bade ngabagikeun ieu ke My Hijrah Journey, perjalanan hijrahku. Enjoying your hijrah step. Enjoying itu kita nikmati gitu. Yuk kita nikmati proses tahapan-tahapan hijrah yang kita lalui. Ini bukan sesuatu yang berat kalau kita lakukan secara barengan berjamaah. Nah, tapi memang buku ini teh nu ieu mah kalarasan ditujukannya anak-anak muda lah, milenial, remaja, mata warna lagi koneng. Warna koneng ini menonjol. Pembahasan isinya ge paparannya lebih seperti ke yang anak muda gitu. Tapi insya Allah ini bisa membantu kita melakukan tahapan-tahapan perubahan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perubahan itu teh bukan sekedar bagaimana asalnya kita nggak hafal bacaan sholat menjadi hafal, bagaimana surat pendek kita yang hafal 10 jadi 20 gitu. Gimana yang kita ngusuk mabok-mabokan jadi henteu, bukan hanya itu gitu hijrah. Hijrah itu juga bagaimana meningkatkan hubungan suami istri. Hijrah itu juga berbicara bagaimana membina hubungan baik dengan tetangga. Hijrah juga berbicara tentang bagaimana kita meningkatkan income per bulan kita. Nah, di sini tuh semua terbahas. Yuk kita melakukan proses-proses hijrah secara kafah gitu kan, secara komprehensif, menyeluruh. Tapi memang saya sudah di atas 40 usia, memang sok malas gitu. Nunggus mulai nulis-nulis teh malas, ngabaca-baca ge mun geus loba-loba mah hoream gitu. Nah, iya sifatnya sebetulnya bukan buku bacaan, ya ada ceritanya, tapi juga ada yang tertulisnya. Yang harus ditulis teh apa? Yaitu kan kita sering bicara tentang saya ingin berubah. Berubah teh dari mana ke mana gitu. Nah, yuk kita perjelas gitu dengan ini. Dan saya sama tetap masih ngisi ini juga gitu. Kita akan coba melakukan aksi-aksi penulisan sederhana aja, sesuatu yang berat. Ya mah apa yang kita lakukan kita masukkan ke sini gitu. Kayak diari gitu ya. Ya betul, persis kayak diari, tapi sekaligus menjadi panduan kita bergerak. Kita tuh mau bergerak ke arah mana sih? Setiap hari setiap waktu ke mananya? Ya gitu. Inti nama di dia berbicara tentang bahwa hijrah itu bukan hal yang berat. Ya, tapi juga bukan hal yang mudah. Dalam artian ini akan menjadi mudah kalau kita lakukan dengan enjoy, dengan santai aja. Bagaimana kita melihat diri saya hari ini dan saya di 5 tahun ke depan.
Saya sekarang seperti apa, 5 tahun ke depan ingin menjadi seperti apa. Itu gambaran umum tentang buku ini. Bagaimana kita nanti meningkatkan motivasi diri kita, pengendalian emosi, kepercayaan diri, dan yang terutama adalah goal setting. Goal setting ya tadi ketika ada ruang-ruang yang sudah Kang Wawan sampaikan, nih buat teman-teman yang berminat untuk meningkatkan skill menjahit, mangga belajar ke Kang Wawan. Yang sablon mangga, mau belajar cuma carana neangan emas di HP aya waji gitu. Cuma cara ngarobah kulit, ngajual kulit dan membuat menjadi lebih bernilai waji. Dan mungkin yang lainnya pun nanti bisa berkembang. Mun di abdi misalkan buat teman-teman yang mau jadi YouTuber belajar hayu mangga ke abdi. Biasa gitu, atau mau nulis buku maka. Nah, intinya adalah saya berharap kita bisa isi sedikit-sedikit saja, pelan-pelan. Yang terpenting adalah kita tahu pijakannya. Tadi saya mau berubah, itu kan nggak jelas gitu. Berubah itu di mana ke mana? Ya Allah, saya ingin penghasilan saya bertambah. Kan Allah kayak bingung. Yang bertambah tuh pertama sabra orang tambahan 500 perak namanya kan 500 saya tuh nupung tuh main tanah gitu. Saya ada cerita gini, pernah ketemu sama mahasiswa rada tingkat akhir. Saya iseng nanya gitu, kamu udah mau lulus sekarang, cita-cita kamu sekarang apa? Wah bangga dia, wajib mana nggak jawab. Wah cita-cita saya jadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Wah si saya HD pisan mana oke baik tuh. Mana yang jadi mengangkut sampah di komplek Imam Urang, mulai bingung. Maksudnya apa? Kan dia ngomong yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Iya pak. Ya jadi tukang sampah berguna tuh. Ini ada patuh minal iman, jaga kebersihan sebagai dari iman. Iya pak. Tapi untuk itu oke. Ya matanya bukan rencana, bukan cita-cita, bukan tujuannya kudu jelas gitu. Bahkan termasuk ngadoa ka Gusti Allah itu kudu jelas gitu. Kan kita Allah mere sesuai keinginan kita kan, bahwa Allah itu menurut rasa kehambaku kan gitu. Ya Allah saya ingin menjadi berguna buat agama nusa dan bangsa. Allah itu dijadikan tukang sampah. Terus protes deh, ya Allah nah dijadikan tukang sampah. Apa yang katanya berguna? Jika katanya benar gitu. Ya, jadi ayo saya ngajak itu orang-orang turunkan ke hayat kita. Yang asa-asa dah patokannya seorang bukan tadi. Kita teh lagi berbisnis dengan Allah gitu. Tong asa-asa gitu menjadi bisnis yang Allah orang terus terang lah gitu. Ya Allah, mobil kan gini yang aku hiji deui gitu. Kan jelas lah permintaannya mobil gitu. Tapi kan jelas untuk kebutuhan apa. Ya Allah yang bumi hiji deui kamu muka dua misalkan. Kan bubuh gitu. Tapi ya Allah tambah saya pengen rumah yang lebih besar. Padahal kita ditambahan dengan sameter. Kejelasan tujuan kita beranjak tentu dari kondisi kita hari ini. Kira-kira apa sih yang menjadi kemampuan saya itu naon sih? Nah, kayak kan selanjutnya nanti kayak langsung bisa kedetek Kang Wawan dan kawan-kawan. Oh iya arahnya ka dieu nu bicara minat bakatnya kan didinya gitu. Aya memang secara psikologis mah aya pengukurannya. Tes minat bakat. Nanti setelah dites nanti bisa ketahuan tuh dia minatnya di mana, bakatnya di mana. Tapi tanpa itu pun sebetulnya mudah gitu. Ketika kita enjoy melakukannya, nah di situ minatnya passion tadi Kang Duken. Nah, passion ini akan kita coba arahkan karena NATO berharap tadi nusaur waji ini nanti akan menjadi keluarga kita gitu. Anggaplah keluarga kedua gitu atau keluarga ketiga kita lah. Yang kemudian juga akan sama-sama saling memikirkan, akan sama-sama saling peduli, akan sama-sama saling membantu. Nah, apa yang dibantunya itu kan kudu jelas oke gitu. Bagaimana kondisi kita hari ini? Bagaimana kita akan melakukan sebuah proses perubahan yang terus-menerus berubah menjadi lebih baik.